Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini saya sampaikan yaitu tentang inflasi dan kebijakan pemerintah. Untuk teman-teman ingat kembali bagaimana materi ini yaitu makro ya, sudah Anda terima pada semester sebelumnya yaitu di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro untuk secara lengkap dan secara umumnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulang, nanti akan saya jelaskan bagaimana perspektif inflasi ini dari sudut pandang ekonomi Islam. Nah, inflasi ini memiliki pengertian yang di dalamnya terdapat 3 unsur ya. Jadi bukan hanya naik saja harganya, tetapi secara umum atau menyeluruh dari semua harga barang. Dan tentunya itu tidak terjadi hanya dalam beberapa hari, tetapi terus menerus. Jadi ya, dalam inflasi itu yang pertama harganya naik, yaitu dalam keseluruhan barang, jadi bukan hanya beberapa barang saja, dan ini terjadi terus menerus. Nah, inflasi ini kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Jadi kalau harga itu naik tidak terkontrol, maka masyarakat tidak percaya lagi dengan uang. Artinya kita misal beli gorengan ya, harganya 1.000. Nanti pada saat gorengan itu harganya 10.000 atau bahkan 100.000, nah itu kan kita menjadi tingkat kepercayaannya itu rendah terhadap mata uang. Secara idealnya, secara normalnya inflasi itu tetap ada, tetapi rendah atau terkontrol. Kenapa? Karena itu membuktikan adanya pergerakan perekonomian, terjadi permintaan dan penawaran terus-menerus seperti itu. Nah, inflasi ini sejarahnya yaitu pada saat kerajaan Romawi atau Bizantium ini berusaha untuk mengumpulkan emas. Jadi secara perspektif Islam ya, uang itu adalah memiliki fungsi untuk alat tukar. Jadi jangan sampai itu disimpan yang kemudian diinvestasikan secara berlebihan. Karena setelah emas itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dengan cara mengekspor ya, jadi uang emas itu masuk dan meminimalisir impor sehingga emasnya itu terkumpul, maka yang terjadi malah harganya itu naik. Nah, seperti materi sebelumnya kita belajar dinar dan dirham, maka selain stabil ya nilai emas itu dia akan langsung otomatis menyesuaikan tergantung stok jumlah uang dinar. Jadi jika yang terjadi uang emas itu berlebihan, maka harga akan naik ya, jadi otomatis. Kemudian yang kedua, awal inflasi mata uang dinar ini ya, bahkan sampai ketika di Irak itu adalah pada masa puncak kejayaannya, dinilai dari kekayaan dan jumlah dinar yang berkumpul di negara Irak saat itu, sehingga harganya menjadi naik. Kemudian yang ketiga, revolusi harga di Eropa itu terjadi sepanjang abad. Pola kenaikan tingkat harga pertama kali itu di Italia dan Jerman ya, kemudian ke beberapa negara Eropa lainnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena inflasi itu juga bisa berlaku secara global atau mempengaruhi ke negara lain gitu ya. Kalau di Indonesia istilahnya inflasi itu diimpor gitu dari negara-negara lain. Nah, yang keempat, pada tahun 1870 Prancis juga mengalami inflasi. Karena apa? Kaitannya adalah kenaikan produksi emas. Karena pada saat itu ditemukan pertambangan emas sehingga meningkat produksi emas. Nah, secara otomatis maka harga-harga itu menjadi turun atau inflasi ya, karena emas berlimpah. Jadi stok emas, nilai uang itu ketersediaannya berlebih, nah maka terjadi inflasi atau naiknya seluruh harga. Nah, dari berbagai versi kita bisa melihat bagaimana penyebab inflasi. Secara umum di sini adalah demand pull inflasi, yaitu tarikan dari demand atau permintaan. Yang kedua adalah cost push inflasi, yaitu bagaimana dorongan biaya-biaya produksi
itu meningkatkan inflasi. Yang ketiga adalah inflasi yang diimpor, yaitu inflasi yang terjadi secara umum dan global, terutama yang terjadi pada negara-negara maju, sehingga negara kecil atau berkembang itu pasti akan terkena dampaknya, sehingga terjadi juga inflasi. Nah, di dalam ekonomi Islam ada beberapa sebab ya, dibagi menjadi dua, itu pun juga menurut Al-Makrisi, yaitu secara alami seperti demand and supply. Yang kedua secara human error, yaitu jika ada terjadi korupsi seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada beberapa sebab terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu inflasi global tadi, jadi diimpor dari negara lain atau yang lebih maju sehingga Indonesia juga terdampak. Yang kedua adalah defisit APBN. Yang ketiga tingginya JUB, jumlah uang beredar. Jadi itulah kenapa Bank Indonesia dalam mencetak uang harus tetap mengkontrol jumlah uang yang beredar supaya tidak terjadi inflasi. Dan yang keempat adalah kekacauan ekonomi dan politik atau human error tadi. Teman-teman bisa cek sendiri bagaimana laju inflasi di negara kita itu dari situs Bank Indonesia ya, www.bi.go.id. Nah, di sini memang inflasi itu dipertahankan ya untuk tetap positif. Jadi inflasi itu tidak negatif. Kenapa? Karena ini menunjukkan perkembangan perekonomian dan perputaran itu selalu terjadi adanya supply and demand seperti itu. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kenapa ada inflasi ya karena kita menggunakan uang fiat money seperti itu ya. Nah, yang pertama demand pull inflasi, yaitu tarikan dari permintaan karena adanya peningkatan permintaan dari masyarakat ya. Sehingga kesempatan kerja itu tinggi, menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi, mendapatkan gaji penghasilan yang tinggi. Nah, sehingga pengeluaran untuk barang dan jasa, nah itu menjadi bagaimana lebih menyebabkan inflasi, dorongan inflasi, adanya dorongan dari permintaan. Nah, demand pull inflasi itu juga bisa terjadi karena di masa perang, karena ya meningkatnya permintaan ya, ketidakstabilan politik yang terjadi terus-menerus. Pada masa ini pemerintah ya, government itu belanja atau demand itu melebihi pajak yang diambilnya. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan adanya inflasi. Bahkan bisa terjadi hiperinflasi ya jika itu masa peperangan ya. Nah, yang kedua cost push inflasi, yaitu dorongan biaya. Itu adalah dari perspektif produsen atau dari penjual, yang mana karena ada kenaikan ya bahan-bahan impor atau produk-produk itu yang kemudian ditentukan oleh pemerintah, misalnya bahan bakar ya seperti bensin, listrik atau transportasi umum yang kemudian pasti menarik harga-harga lain juga naik. Ya, bahan-bahan juga menjadi naik. Lah itu kemudian menjadi desakan biaya yang mau tidak mau kemudian meningkatkan harga jualnya. Ya, maka itu menjadi penyebab kenaikan harga-harga barang atau inflasi. Inflasi yang diimpor atau secara umum dan global ini adalah efek kenaikan harga, terutama itu minyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia atau bicara inflasi ini dalam makro, yaitu di dalam kurs, nah misalnya rupiah ke dolar, pasti itu terkait minyak ya, minyak dunia. Dan hal ini menyebabkan berimbasnya kepada negara-negara, bahkan seluruh negara di dunia jika kaitannya dalam hal bahan baku yang pasti dibutuhkan oleh semua negara, contohnya minyak tadi. Jadi laju inflasi itu terbagi menjadi 3, inflasi merayap, sederhana, dan hiperinflasi. Merayap itu tidak melebihi 2 atau 3% dalam 1 tahun. Ya, jadi ada di laporan
bi.go.id tadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan itu tiap bulan, triwulanan atau tahunan. Nah, itu adalah yang paling normal dan dijaga adalah sekitar 2-3%. Inflasi sederhana yaitu 5-10% per tahun. Tidak rendah ya, ini cukup tinggi memang. Nah, yang ketiga ini jangan sampai terjadi, yaitu hiperinflasi. Proses kenaikan harganya ini sangatlah cepat, bahkan bisa menjadi 2 kali lipat. Jadi misal hari ini kita berangkat kerja bawa uang 10.000 bisa untuk sarapan, besok 10.000 hanya untuk setengah porsi, atau jika kita ingin sarapan menjadi 20.000. Seperti itu ya. Seringnya jika ada perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Nah, dampak dari inflasi ini ya, di sini adalah dampak negatif tentunya terhadap individu dan masyarakat, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kok bisa? Ya, jadi misal kita memiliki pendapatan atau gaji misalnya 1 juta, jika terjadi inflasi misalnya 2 kali lipat, maka uang kita ini hanya senilai 500.000 ya untuk belanja, karena harga-harga naik 2 kali lipat. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Jadi sebagai seorang karyawan misalnya ya, menuntut kenaikan gaji itu harus tetap dianalisis ya, tetap dikaji, karena bisa jadi buruh atau karyawan itu meningkat gajinya, akan tetapi barang-barang secara keseluruhan itu meningkat lebih tinggi daripada meningkatnya gaji. Nah, itu bisa jadi tetap menurun ya jumlah daya belinya. Yang kemudian yang kedua, dampak inflasi ini bagi individu yaitu memperburuk distribusi pendapatan. Jadi menjadi tidak laku yang jualan ya, kemudian yang biasanya ramai pembeli menjadi agak sepi, itu karena meningkatnya harga. Nah, bagaimana secara nasional dampaknya ini? Yaitu investasi berkurang ya, karena menjadi kurang bergairah karena adanya inflasi. Kemudian mendorong tingkat bunga. Kenapa menjadi bunganya naik? Karena inflasinya rendah. Jadi mau tidak mau lembaga keuangan itu meningkatkan bunga supaya menarik para investor. Nah, kalau di dalam Islam kita membahasnya ini di bab riba ya, jika kita membahas terkait bunga. Kemudian mendorong penanaman modal yang bersifat spekulasi, ya ini maisir ya di dalam ekonomi Islam. Kemudian menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan karena pendanaan yang tidak pasti. Jadi misalnya hari ini diestimasi sekian miliar, nah tahun depan karena inflasi menjadi meningkat drastis seperti itu. Kemudian ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, itulah yang kemudian kita harus berhati-hati jika mengambil kredit atau nyicil ya. Katanya 0%, katanya bunga rendah, ya itu kan sekarang. Ke depan kita tidak pernah tahu, apalagi tingkat suku bunga itu sangat fluktuatif ya. Nah, itulah kenapa kita dalam ekonomi Islam harus menjauhi riba ya, atau nyicil dengan tingkat bunga tertentu ya. Kemudian menyebabkan daya saing produk nasional itu berkurang ya, karena tidak bergairah tadi karena adanya inflasi yang terlalu tinggi. Dan tentunya yang terakhir menimbulkan defisit neraca pembayaran. Nah, artinya apa defisit neraca pembayaran itu? Yaitu impor menjadi lebih tinggi daripada ekspor ya, cadangan devisa berkurang. Ya, uang rupiah yang kita miliki menjadi beredar luas di negara-negara lain. Nah, itu juga membuat tingkat inflasi ini sangat merugikan bagi nasional. Nah, cara mengatasi inflasi ini seperti pada ekonomi makro secara umum, kita mengenal adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama yaitu surplus budget. Kebijakan ini adalah terkait dengan tax atau pajak. Ya, sehingga bagaimana penerimaan negara atau APBN itu cukup untuk mendanai belanja dari government atau pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah balancing budget.
Jadi kalau belum bisa surplus budget ya balance lah minimal gitu ya. Kemudian yang ketiga, defisit budget. Nah, jika terjadi defisit budget, maka pemerintah atau negara yang bersangkutan ini menjalankan anggaran dari pendapatannya itu untuk tetap dikontrol. Jadi jangan sampai defisit itu kemudian berlebihan, ya, melampaui apa yang seharusnya diterima dari teks ini. Nah, itu ya, jadi kebijakan fiskal itu pemerintah yaitu melalui teks atau pajak. Yang kedua, kebijakan moneter. Moneter itu adalah money, terkait keuangan, jadi pasti terkait dengan Bank Indonesia. Nah, peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi tidak serta-merta uang itu membutuhkan berapa kemudian dicetak sebanyak-banyaknya, karena itu kan menyebabkan inflasi sehingga uang itu tidak bernilai di mata masyarakat karena saking banyaknya. Itu dalam melakukan kebijakan moneter ada beberapa hal. Yang pertama, OMO, Open Market Operation, yaitu operasi pasar terbuka, pasar saham ya. Jadi ada obligasi, ada pasar saham, pasar modal. Kemudian yang kedua, menarik uang dari sistem perbankan. Jadi jika terlalu banyak uang beredar, maka uang itu akan ditarik ya. Kemudian menaikkan syarat minimum, yaitu flexible reserve requirement. Itu adalah dari syarat wajib memang ya setiap bank untuk melakukan cadangan minimum. Nah, itu bisa dinaikkan dan diturunkan itu yaitu melalui Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir, tingkat diskonto sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi ya. Itu adalah yang dilakukan jika terjadi inflasi. Nah, berikutnya, inflasi ini bagaimana dari perspektif ekonomi Islam? Ya, pada pertemuan sebelumnya secara umum kita belajar mata uang dinar dan dirham itu adalah terjaga nilai mata uangnya dan tidak terjadi inflasi yang kemudian terus menerus sampai ratusan bahkan ribuan tahun, itu tidak terjadi. Jadi dia berdasarkan stok dinar yang ada. Jika stoknya banyak, harganya naik. Nanti saat stok dinar itu turun, harganya akan kembali normal. Seperti itu. Nah, dalam Islam tidak dikenal inflasi karena dinar dan dirham itu stabil, diakui oleh semua negara, tidak ada perbedaan nilai tukar mata uang atau kurs. Nah, penurunan nilai itu mungkin terjadi ya. Kenapa? Misalnya tadi ditemukan jumlah emas ya, tambang emas. Ya, jadi kemungkinan itu tetap ada. Hanya saja memang stabil. Adi Warman Karim mengatakan bahwa Syekh An-Nabari memberikan alasan mengapa dinar dirham itu stabil dan sesuai digunakan untuk perdagangan internasional ya secara global adalah baku dan tidak berubah-ubah dan semua negara mengakuinya. Itu yang penting. Jadi menghindarkan adanya penguasaan salah satu pihak atau salah satu negara saja sehingga bisa mengontrol perekonomian dunia. Nah, itu bisa dicegah dengan adanya mata uang dinar dirham ini. Nah, Rasulullah menetapkan emas perak sebagai mata uang, juga menjadikannya sebagai standar mata uang. Maka seperti yang kita pelajari dan kita ketahui terkait kewajiban zakat, itu adalah standarnya pada emas. Kapanpun, dimanapun. Ya, jadi meskipun sekarang emas itu misalnya 1 gram 1 juta, atau 2 tahun lagi 1 gram itu 2 juta dan seterusnya, maka ketentuan zakat ini akan terus berlaku karena standarnya emas. Ya. Jadi bukan pada nominal harga atau mata uang tertentu. Hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Jadi tidak menzolimi salah satu pihak dalam perdagangan, khususnya jika terjadi bilateral atau makro antar negara.
Nah, masa Rasulullah saat itu memang terjadi ya, dapat terjadi memang meskipun dinar dan dirham, inflasi yaitu pada saat sebelum perang Hunain. Jadi perang itu memang memicu adanya inflasi karena adanya kebutuhan. Nah, Al-Makrisi ini membagi penyebab inflasi menjadi dua, yaitu secara umum saya sampaikan yang pertama adalah natural. Natural artinya alami, berkurangnya persediaan barang, gagal panen, bencana alam, ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya dorongan biaya dan juga mungkin panennya besar sehingga mendorong ada permintaan dan seterusnya. Jadi alami ya, atau yang ditentukan oleh alam. Yang kedua adalah human error, kesalahan manusia, yaitu bagaimana terjadinya korupsi, administrasi yang buruk, pajak, kemudian perekonomian yang kacau, jumlah uang yang beredar tidak terkontrol. Nah, itu melalui kebijakan-kebijakan negara tadi, ya, cara pengendaliannya. Kenaikan harga yang terjadi dalam bentuk jumlah uang, bentuk dinar itu masih memungkinkan terjadi inflasi, tetapi sangat jarang tadi, ya, karena ya tidak serta-merta dinar itu bisa langsung dicetak seperti mata uang kertas, ya. Jadi karena emas itu kan merupakan sumber daya alam yang terbatas. Firman Allah di surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, sehingga bagaimana Allah itu memberikan pelajaran kepada manusia supaya menjadi kembali kepada yang benar. Artinya apa? Bahwa kekuasaan, kepentingan itu selalu kemudian menjadi dasar dalam beberapa kebijakan, pengambilan keputusan yang memang tidak semuanya itu kembali kepada kemaslahatan umat. Ya, jadi ingat bahwa ekonomi Islam itu memiliki fokus tujuan utama yaitu maslahah dan falah. Nah, itulah Allah menegurnya di surat Ar-Rum ayat 41. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam ya, yaitu adalah tanggung jawab perekonomian, mengawasi penggerak perekonomian. Artinya apa? Al-Hisbah atau pengawas pasar itu memang harus digerakkan kembali bagaimana praktek produksi dan jual beli, melarang bagaimana praktek-praktek yang diharamkan itu terjadi. Adanya tingkat suku bunga, riba, kemudian monopoli, talaki rukban dan lain sebagainya. Itulah yang harus dilakukan dari kebijakan fiskal atau kebijakan dari pemerintah. Yang pertama yaitu melarang berlebih-lebihan serta pemborosan dalam konsumsi, sehingga manusia itu ya, kita tahu bahwa kebutuhan itu terbatas. Kebutuhan yang terbatas ya. Yang tidak terbatas itu adalah keinginan, yang mana hal ini adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, itu menjadi keinginan ya. Ya. Yang kedua, pengawasan pasar itu adalah untuk mengurangi atau melarang semua bentuk penimbunan, ya, ditimbun untuk menaikkan harga supaya keuntungannya menjadi tinggi. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, transaksi yang bersifat zolim atau penindasan, bagaimana para pelaku produsen besar memberikan upah yang sangat kecil padahal menjual harga barangnya itu sangat tinggi dengan keuntungan yang tinggi, seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, memaksimalkan zakat ya, jadi bagaimana kebijakan kemudian distribusi zakat ini sehingga hal ini bisa menjaga stabilitas ekonomi dan juga menjaga kesejahteraan, karena salah satu fungsi dari zakat adalah mengurangi kesenjangan dari pihak-pihak yang berlebihan atau orang kaya dengan pihak-pihak yang miskin. Nah, berikutnya dari kebijakan moneter yaitu tentang uang yang dikontrol oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kestabilan. Islam ini tidak menggunakan instrumen bunga, ya. Jadi tingkat suku bunga itu kan sudah ditentukan ya oleh bank.
Nah, itu kan sudah menjadi kebijakan negara. Nah, itu sayangnya. Di ekonomi Islam padahal sudah disampaikan bahwa praktek bunga itu tidak boleh ya, diharamkan. Nah, kemudian yang dilakukan adalah untuk mempercepat perputaran uang ya, sehingga velocity money, uang itu beredar itu cepat. Jadi perdagangan itu jalan, perekonomian tetap bergerak, supply and demand bergerak. Jadi tidak hanya menimbun barang gitu ya. Salah satu contohnya apa? Yaitu meningkatkan konsumsi untuk meningkatkan perekonomian, karena uang itu untuk dikonsumsi kemudian dia beredar. Yang mana sudah kita ketahui bersama, basic yang kita pahami dari perspektif ekonomi dalam Islam yaitu sektor real atau velocity money, perputaran uang tadi. Jadi bagaimana orang-orang itu pegang uang, kemudian dirasakan langsung manfaat uang dan meningkatkan kesejahteraan. Bukan sebaliknya sektor yang maya atau tidak real. Contohnya apa? Pasar uang atau pasar saham, yang mana uang itu berputar hanya di dalam angka-angka indeks tertentu ya. Nah, variabel dalam perekonomian Islam adalah stok uangnya. Jadi bukan bermain kepada tingkat suku bunganya. Ya, jadi itulah yang menjadi kita belajar bagaimana prinsip dinar dan dirham pada masa Rasulullah dulu dan berakhir pada masa runtuhnya Turki Utsmani, yaitu selama kurang lebih 1400 tahun. Ya, jadi bagaimana dinar dirham itu dipakai dan stabil. Yang dilarang di dalam perekonomian Islam ini ya, terkait uang, yang pertama adalah permintaan yang tidak real. Uang itu tidak digunakan untuk transaksi ya, jadi tidak real. Yang kedua, penimbunan mata uang. Nah, artinya jika kita ingin menyimpan, itu ada salah satu opsi yaitu investasi. Kita menyimpan uang, tapi uang itu bisa tetap berputar. Jadi jangan sampai ditimbun aja. Yang ketiga, talaki rukban, yaitu mencegah penjual itu dari luar kota masuk ke dalam pasar. Kenapa? Karena penjual itu baru mengetahui harga barang itu setelah masuk ke pasar. Ya, jadi talaki rukban ini praktek yang dilarang karena sifatnya apa? Seperti tengkulak gitu ya. Beli semurah-murahnya langsung ke penjual, nah kemudian dijual tinggi gitu. Yang keempat yaitu transaksi kali bikali, yaitu tunai namun futur ya. Tidak ada barangnya. Seperti apa misalnya? Sistem tebas atau ijon ya, kalau yang punya sawah misalnya kan sudah pernah dengar mungkin. Jadi kali bikali itu enggak boleh, harus tunai, harus ada barangnya. Jadi jelas, tidak gharar. Dan yang kelima sudah tentu segala bentuk riba, baik yang kecil, yang besar, baik yang masih asing ataupun riba yang sudah wajar dipakai sampai saat ini. Ya, kita tidak menyadarinya, hal-hal yang kita anggap wajar itu adalah riba. Nah, jadi perlu kita pelajari bab lebih lanjut ya untuk riba. Nah, di hadis riwayat Imam Tabrani, akan datang suatu masa yaitu umat manusia tidak memiliki emas dan perak. Nah, dia akan kesulitan dalam kehidupan. Contohnya apa? Bisa kita lihat sekarang. Memang kita menggunakan uang fiat money ya di Indonesia, yaitu rupiah, tapi kita juga lihat bagaimana orang-orang itu berbondong-bondong investasi dan menyimpan berupa emas. Karena itu yang memang bisa kita pegang dan lebih liquid daripada properti atau tanah misalnya. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, akan datang suatu masa umat manusia itu tidak ada manfaat, tidak ada yang bernilai, yaitu kecuali emas dan perak saja. Nah, itulah sudah diramalkan ya. Jadi sudah memang dari dulu bagaimana emas dan perak itu sangat implementasinya itu sangat stabil dan diterima sangat adil dan pasti maslahah ya insya Allah. Nah, itulah
materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.